Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparmi. Sarapan kita pada pagi hari ini masih Matius 8 ayat 28 sampai 34. Matius 8 ayat 28 sampai 34 masih berhubungan dengan pengusiran roh-roh jahat dari dua orang yang dirasuk roh-roh tersebut. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hei anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mengerti ada dua orang dirasuk setan yang sangat membahayakan telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan harga ratusan babi itu. Maka para penjaga lari, cerita di kotanya segala sesuatu katanya. Tetapi kok ada kata juga tentang orang yang kerasukan setan. Rupanya tekanannya cerita itu adalah babi-babi yang terjun ke mana ke dalam air itu, ke danau itu, sehingga mati. Ini cerita menarik, mungkin babi-babi terjun sendiri, padahal karena roh jahat itu terjun, mati di danau. Ini berita luar biasa di seluruh kota itu. Dan tentu saja yang empunya babi rugi besar. Ceritanya tentang orang-orang yang kerasukan setan itu, dua orang itu rupanya ya diceritakan, tetapi rupanya kok ada kata juga, berarti tidak begitu diceritakan seperti luar biasanya babi masuk ke danau. Padahal ini luar biasa ini. Orang-orang yang berbahaya menjadi sembuh. Ini luar biasa. Nah, Injil Lukas mencatat seperti ini. Lalu penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat takut. Maaf, sangat ketakutan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus ini, penduduk kota takut karena peristiwa itu. Takut, mengapa? Karena Yesus merugikan kota itu, penduduk kota itu, karena ratusan babinya mati. Tapi tidak memperhitungkan dua orang yang sembuh yang tadinya membahayakan seluruh kota, sekarang tidak lagi membahayakan, maaf. Jadi membahayakan seluruh kota, dua orang tadi sudah berubah sama sekali oleh karena mukjizat dari Tuhan Yesus yang mengusir roh itu. Mestinya ini menjadikan pertanyaan bagi mereka. Yang mengherankan,
mana orang itu berubah dan babi itu masuk ke danau. Mana yang lebih heran? Nah, rupanya cerita itu tidak lengkap ceritanya, atau pendengar kota-kota itu pikirannya hanya kehilangan babi, tapi tidak mendapatkan keuntungan. Sudah tidak ada lagi orang berbahaya, tidak dihitung ya, menghitungnya babinya saja, bukan bahaya orang itu. Dan ini ayat 38, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Saudaraku, seluruh kota minta Yesus meninggalkan. Aku tidak mau Yesus. Yesus itu merugikan aku, merugikan bisnisku, merugikan hartaku, merugikan jabatanku. Aku tidak mau Yesus lagi, kata orang-orang itu. Dan Yesus rupanya pergi. Tetapi ini menarik sekali. Orang yang telah ditinggalkan setan itu, yang sembuh itu, ingin mengikut Yesus. Tapi Yesus tidak mengizinkan. Tapi Yesus mengatakan ini, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Tidak boleh mengikut Yesus, tetapi beri kesaksian bahwa perbuatan Allah yang luar biasa pada mereka, ceritakan kepada penduduk kota itu. Dan orang itu taat kepada Tuhan Yesus, katanya, yang dikatakannya dalam ayat 39 bagian B. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota, puji Tuhan. Orang ini mengelilingi seluruh kota, saudara, dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Puji Tuhan, orang yang berbahaya menjadi penginjil. Orang yang membahayakan orang lain menjadi penginjil. Seluruh kota dikelilingi dan diberitahu apa yang diperbuat Yesus. Kota itu menyuruh Yesus pergi, meminta Yesus pergi. Tetapi sekarang diberitahu oleh orang yang dirasuk setan, yang telah dikeluarkan setan itu, Yesus itu tidak merugikan. Yesus itu telah berbuat baik kepada saya. Saya dulu membahayakan saudara, tetapi saya sekarang tidak. Saya sudah diubahkan oleh Yesus. Ayat 40 menarik sekali. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Luar biasa. Dulunya menolak Yesus, tapi sekarang menanti-nantikan dia. Mengapa? Karena kesaksian dua orang yang dirasuk setan, tapi setannya telah dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah berbuat perbuatan yang besar kepada saudara dan saya, yang menyelamatkan kita dari maut menuju hidup yang kekal. Mari kita beritakan pengalaman ini kepada orang banyak. Mungkin hari ini Bapak Ibu akan ketemu dengan saudara, teman yang belum kenal Tuhan Yesus. Sharinglah, bagikan pengalaman saudara ketika saudara bersekutu dengan Tuhan Yesus,
ketika saudara mengalami penebusan karena beriman kepada pengorbanan Yesus di kayu salib untuk dosa-dosa saudara. Mari kita bagikan itu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Kau telah memberi contoh kepada kami, 2 orang yang dirasuk setan telah Kau ubah menjadi penginjil, menceritakan karya-Mu di dalam hidup mereka. Oh Tuhan, beri kekuatan kepada kami untuk menceritakan perbuatan yang besar yang Kau lakukan di dalam hidup kami kepada orang lain. Tuhan, beri kemampuan kami, keberanian kami menceritakan pengalaman kami sehingga sama seperti penduduk kota Gerasa menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus, rindu bersekutu dengan Tuhan Yesus, yang di dalam namanya kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.